Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, bagus sehat. Suaranya ada kembali, Pak. Alhamdulillah, selamat datang kembali Bu Sri Lestari. Alhamdulillah, Ya, Allah memberi kesehatan, kesempatan untuk kita semua sehingga pada sore hari ini kita bisa melanjutkan lagi kajian kita. Dan alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan memulai memasuki pelajaran baru, pelajaran yang ke-15 dari rangkaian pelajaran yang pertama di Al-Arabiyyah Baina bin Namadij. Dan ini adalah pelajaran kedua dari buku jilid 2. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan tersebarnya rahmat Allah ke seluruh penjuru dunia. Kita kat perjuangan beliau, kita mendapatkan pencerahan bagaimana bisa berbahagia di dunia maupun di akhirat. Baik, Ibu, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita mulai kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, Bapak sekalian, diingat-ingat apa struktur kalimat yang sudah kita pernah pelajari dari pelajaran pertama sampai pada pelajaran yang ke-14. Ya, sampai pada pelajaran yang ke-14 yang baru pekan lalu tuntas kita kaji. Semua yang kita bahas dari awal, itu berbicara tentang mubtada khobar. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia berarti itu adalah subjek predikat versi bahasa Arab. Indonesia. Kemudian ya, pada pelajaran yang ke-13 dari buku kita, buku yang pertama, kita mempelajari bahwa subjek predikat dalam bahasa kita, kalau dalam versi bahasa Arab, selain bisa dihadirkan dengan mubtada khobar, bisa pula dihadirkan dalam struktur fi'il fa'il. Nah, gitu ya. Tapi dua-dua ini kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama subjek dan predikat. Ya, yang pertama yang kita pahami subjek predikat dalam pola mubtada khobar berbagai macam variasinya, itulah yang kemudian hari kita kenal dengan istilah jumlah ismiyah. Jumlah apa, Ibu Bapak sekalian? Jumlah ismiyah. Sedangkan subjek predikat yang dihadirkan, yang diungkapkan, yang dimunculkan dengan fi'il fa'il itu kemudian kita pahami dengan istilah jumlah fi'liyah. Kemudian pada pelajaran yang ke-14, Ibu-ibu, Bapak sekalian, jumlah fi'liyahnya dilengkapi dengan apa yang kita istilahkan. Ya, apa yang kita istilahkan dengan semacam apa yang kita istilahkan dalam bahasa Indonesia dengan objek. Ya.
Jadi ada subjek, ada predikat, kemudian objek. Ya, kemudian objek. Nah, jadi SPO kira-kira kalau kita bandingkan antara apa yang sudah kita pelajari dalam bahasa Arab, kalau kita bandingkan dengan apa yang sudah kita kenal dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita tambah lagi tuh ibu-ibu bapak sekalian. Selain ada subjeknya, selain ada predikatnya, selain ada objeknya, kita akan mempelajari bahwa kalimat tersebut bisa juga ditambahkan dengan unsur yang menjelaskan, memberikan keterangan, ya, memberikan penjelasan tambahan, ya, memberikan penjelasan tambahan. Penjelasan tambahannya seperti apa? Itu Ibu Bapak sekalian, insya Allah ini kita sudah pernah mempelajarinya di buku 1. Hanya saja yang waktu kita pelajari di buku 1 itu keterangan tambahan ini ya, di waktu kita pelajari di buku 1 dia posisinya sebagai khobar. Ya, posisinya sebagai khobar. Berarti dia masih masuk di dalam unsur pokok kalimat. Kalau sekarang ini dia tidak sebagai khobar, berarti dia tidak masuk pokok karena pokoknya sudah hadir di dalam bentuk, di dalam struktur, dalam pola yang kita istilahkan dengan fi'il, fa'il, kemudian ditambahkan dengan maf'ulun bih. Sekarang berarti tambah lagi fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Ditambah dengan apa lagi nih? Coba lihat, ibu-ibu, bapak sekalian. Kita lihat pelajaran 15 kita. Jar majrur. Iya, betul. Pak UU. Dulu ya, ibu bapak sekalian, kalau ada yang masih bisa mengingat, ya, masih bisa mengingat apa yang sudah kita pelajari di buku kita yang pertama, ya, buku kita yang pertama, kita sudah berkenalan, ya, kita sudah berkenalan dengan jar majrur. Hanya saja pada waktu itu kita berkenalan dengan jar majrur dalam posisi dia sebagai khobar. Ya, dulu kita berkenalan dengan jar majrur dalam posisi dia sebagai khobar. Coba kita lihat sebentar, ibu-ibu, bapak sekalian, pelajaran kelima di buku 1. Ya. Waladu fil baiti. Sudah, ibu-ibu? Pelajaran kelima. Apakah sudah tampil di layar kita? Ada. Ada. Itu soal. Apa yang ibu bapak baca? Waladu fi baiti. Iya, betul. Al waladu fil baiti. Dulu kita kenali al waladu sebagai mubtada, kemudian fil baiti ini sebagai khobar dari jar majrur. Ya, jar majrur. Ada yang masih istilahnya, masih ingat jar majrur diistilahkan dengan apa juga, ibu bapak sekalian? Itu apa, syibhul jumlah. Iya, syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Coba kita lihat ini. Jar majrurnya juga muncul, tapi tidak sebagai khobar. Nah, kalau khobar itu kan keterangan pokok. Kalau di sini dia hadir sebagai keterangan tambahan. Kira-kira inilah dia yang kita sering ungkap kalau dalam bahasa Indonesia, ada subjek, ada predikat, ada objek, dan ada keterangan. Jadi jar majrur itu ibu-ibu, bapak sekalian, kalau keterangan itu bisa dibaca i, bisa dibaca. Tapi di sini karena keterangan itu dari jar majrur, maka setelah harfu jar itu ujungnya tasroh. Itu sebagai penanda majrur secara ya, itu dia ibu-ibu, bapak sekalian, judul pelajaran kita yang ke-15 hari ini adalah yaqra'u al-waladu al-Qur'ana fil masjid. Baik, kita langsung berlatih gunakan
Ibu-ibu, kemampuan yang sudah dimiliki dari pelajaran-pelajaran sebelumnya silahkan dimanfaatkan untuk membaca kata demi kata, dan itu tidak menjadi problem buat kita karena jika kata itu baru muncul pertama kali, para penyusun buku sudah sangat berbaik hati diberi syakal lengkap. Nah, dan itu bertanggung jawab betul nih yang menyusun buku guru-guru kita. Kalau kata itu muncul pertama kali diberi syakal lengkap, sedangkan kalau sudah pernah muncul tidak diberi syakal supaya kita tidak dimanjakan. Silakan, siapa yang akan mengawali latihan kita, Ibu Bapak sekalian pada kesempatan hari ini? Saya Pak Guru. Saya Pak Guru. Ya, alhamdulillah. Silakan, Bu Penny, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra'u al-waladu al-Qur'ana fil masjidi. Iya, bagus. Apa maknanya, Bu? Anak laki-laki sedang membaca Al-Quran di masjid. Iya, bagus. Dari mana ada ide sedangnya, Bu? Itu. Itu mana itu? Itu. Yang mana itunya? Yang sedang fi'il mudhari. Iya. Yaqra'u. Ya, baik, bagus. Terima kasih, Ibu. Kita lanjutkan berikutnya yang kedua. Ros. Silakan, Bu Ros. Yaqiful mudarrisu amamat talamidhi. Iya, bagus. Apa maknanya? Yaqifu. Ada yang belum diketahui? Ada Pak Guru. Yang mana? Yaqifu. Yaqifu itu seakar dengan kata waqaf. Berhenti. Berarti guru itu berhenti di depan para murid. Iya. Artinya apa itu dengan kata lain kalau di depan murid? Berdiri. Menghadap. Ah, iya, betul. Berdiri. Berdiri itu ya. Ini seakar dengan kata wukuf ya. Ya, seakar dengan kata wukuf. Diam. Tapi maknanya tentu kita sesuaikan dengan konteksnya. Iya, baik. Terima kasih. Guru. Berikutnya. Sama Pak Guru. Zakiru hasanatu. Silakan Ibu. Ya, ditutup ya. Tujakiru hasanatu durusaha fi korfatih. Ya. Sekali lagi, mungkin lebih dekat ke mic-nya biar lebih jelas. Tujakiru hasanatu durusaha fil korfati. Fil? Korfati. Iya, oke, bagus. Ya, bagus. Ini maf'ul bih-nya mana? Maf'ulun bih durusaha. Durusaha itu durusaha pelajaran. Apa lebih dari satu? Maf'ulun bih-nya duru. Pelajarannya. Durusaha itu satu kata, apa lebih dari satu kata? Dua, Pak. Manakah yang merupakan maf'ul bih jika demikian? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang mana berarti maf'ul bih? Durusa. Pelajaran.
Kalau durusa di situ sebagai maf'ul bih, coba kita lihat ya. Apa hubungan antara durusa dengan ha? H itu pelajarannya, dianya. Ya, ini tidak sedang bertanya maknanya ya. Iya. Tidak sedang Iya, bertanya iya. maksudnya, tapi mungkin Ibu ingat ya. Mungkin Ibu ingat berdasarkan pelajaran kita yang sudah-sudah, apa hubungan antara durusaha? Mau dikasih pilihan nggak, Bu? Mau. Mau Jokowi apa Prabowo, Bu? Prabowo. Berat. Ya, saya kasih pilihan ya, Bu. Berat, Ya, Pak. saya kasih pilihan. Aduh, ngasihnya nggak ada pilihan. Saya kasih pilihan ya, Bu. Yang pertama, apakah durus mubtada ha khobar? Pilihan yang kedua, apakah durus fiil ha fa'il? Pilihan yang ketiga, apakah durus mudhof ha mudhof ilaih? Pilihan yang keempat, apakah durus man'ut hanya na'at? Yang mana yang Ibu pilih? Aduh. Pelajaran di kamarnya. Mengulang. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nanti jika ada ide, boleh disampaikan. Kita lanjut, Ibu-ibu, Bapak sekalian, nomor 4. Siapa? Saya, Haryanti. Ya, silakan, Bu Yanti. Hal kata alamu bintu hisaba fil madrasati. Naam. Hiya tata'alamu hasanaba fil madrasati. La. Hiya tata'alamu hisaba fil baiti. Iya, bagus. Alhamdulillah ya, hari ini Bu Yanti sudah kenal sama madrasah. Dulu waktu ketemu itu apa ya katanya ya. Hari ini Bu Yanti sudah kenal dengan al-madrasah. Coba diulang lagi, Bu, dimantapkan cara bacanya. Iya, nomor ini dari awal. Iya, dari awal. Hal tata'alamu bintul hasaba fil madrasati. Iya, Ibu. Coba lebih teliti lagi itu. Nah, sepertinya Bu Yanti sekarang sudah mulai tidak tergantung lagi pada baris. Ada baris pun juga dicuekin sekarang karena sudah terbiasa. Apa ya? Madrasati. Ya, coba sebelumnya, sebelum fi coba. Sebelum fi. Hal tata'alamul bintul hasaba. Iya. Hisaba. Baru ketemu. Tuh. Ini ilmu turun naik turun, Bu Yan. Iya. Tuh. Ini ada ilmunya turun naik turun. Apa maksudnya? Coba. Ini panjang tidak nih sinnya? Enggak. Fil muda apa? Mohon berkenan lihat layar ya. Mohon berkenan lihat layar ya supaya diskusi kita nyambung. Gitu. Ini sinnya dibaca panjang tidak? Dibaca panjang, iya. Ibaratnya nanti kan naik ya. Iya. Ibaratnya naik. Iya. Kalau mau naik itu
dari bawah dulu. Gitu kan? Hisab, hisab. Gitu. Hisaba. Hmm. Hisaba. Dan kita udah sering ini badan hisab dan ru'yat sering dengar ya, atau Bu Yanti memang jarang dengar? Badan hisab dan ru'yat. Kalau dibilang hisab dan ru'yat itu maksudnya jadi ingat. Oh, Oke. Menghitung. Iya, betul. Itu. Ilmunya berarti ilmu apa tuh? Ilmunya naik turun. Bukan, maksud saya itu tadi udah selesai tuh naik turunnya. Enak juga tuh naik turun. Bukan, ya tadi yang menghitung tadi kata Ibu. Ilmunya apa itu? Ilmunya apa ya? Nama ilmu yang membahas tentang hitung-menghitung. Oh, matematika ya, ilmu matematika. Betul, keren. Oh ya. Oke, baik. Terus lanjutkan. Jawabnya na'am. Hiya tata'alamul hisaba fil madrasati. Iya, oke, bagus. Berikutnya. La hiya tata'alamul hisaba fil baiti. Iya, oke, bagus. Jadi apa maknanya? Itu kan kemarin problemnya kan kemarin, jadi saya ingat ya yang tata alamu itu loh Pak, ingat nggak kemarin? Iya. Bacanya tata a, jadi ada tasdid ya. Iya. Terima kasih. Ya, baik. Ya. Paham maksud kalimat tersebut, Ibu? Maksudnya apakah anak perempuan itu belajar ilmu hitung matematika di sekolah gitu ya maksudnya. Oke, baik. Tidak, iya. Dia belajar ilmu hitung atau matematika di sekolah. Terus kalau yang satu tidak, dia belajar ilmu matematika di rumah. Iya, baik. Ya, silakan. Silakan berikutnya. Sampai kering. Guru. Saya Pak Guru. Ya, silakan Bu Nuri. Aina tuqabilu sadiqaki? Aina tuqabilu sadiqi fil jami'ati? Sudah? Sudah Pak Guru. Iya, apa maksudnya? Gimana kamu bertemu dengan dengan temanmu? Saya bertemu dengan temanku di universitas. Jamiah. Iya, baik. Mana maf'ul bih di dalam kalimat tersebut? Sodiqo. Iya. Kalau sodiqo adalah maf'ul bih, lalu ka-nya apa di situ? Mudhof ilaih ya. Iya, bagus. Ini ya untuk Bu Sri Lestari tadi yang bingung milih Jokowi atau Prabowo. Ini dia jawabannya. Ini dia jawabannya. Ya, sodiqoka itu struktur ungkapannya sama seperti durusaha. Sodiqoka seperti durusaha. Di nomor 3, durusa itu sebagai maf'ul bih. Di nomor 5, sodiqo sebagai maf'ul bih. Lalu di nomor 5,
Sodiqo maf'ul bih itu sekaligus menjadi mudhof. Sodiqo adalah maf'ul bih yang sekaligus mudhof. Kafnya, domirnya, kaf yang merupakan domir, itu sebagai mudhof ilaih. Begitu juga dengan ha sebagai domir, ya. Ha domir itu di dalam ungkapan tersebut sebagai mudhof ilaih. Coba diulangi Bu Sri Lestari. Durusaha sebagai makulun bih. Bukan durusaha. Ya, Durusa saja. Durusaha. Sa- Begini benar Ustaz. Pak Guru. Durusaha sebagai makulun bih. Haknya sebagai Durusaha, Bu. Durusa saja. durusa sebagai makulun bih. Haknya sebagai domir. Ya, domirnya sebagai apa tadi? Domirnya sebagai Oke, baik, kita lewat dulu. Lewatkan dulu. Oke, silakan. Ya. Kita lanjutkan ke nomor 6. Silakan siapa? Karena Ada nomor 6. Pak UU. ya. Madza yaqulu shadiqoka wa yaqulu ahlan wa sahlan. Maknanya terpahami ini nomor 6 ini? Apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan oleh kawanmu? Dia mengucapkan ahlan wa sahlan. Ya, selamat bertemu. Mana membacanya, Pak? Ya, Bagaimana membacanya? madza yaqulu shadiqoka wa yaqulu ahlan wa sahlan. Iya, baik. Di saya, ini mohon koreksi kalau keliru ya. Di saya terdengar Pak UU mengatakan shadiqoka. Apa betul begitu? Ya, Ya, baik. Shadiqoka itu berapa kata? 2. Iya, bagus. Yang pertama apa? Shadiqun. Shadiqo ya. Ya, shadiqo. Yang kedua? Ka. Iya, baik. Ini sodik ya, perhatikan ya Bu Sri Lestari ya. Iya, Perhatikan, Pak. Bu Sri Lestari. Sodik di sini sebagai apa? Maf'ulun bih. Iya. Maf'ul bih dari mana? Dari yaqulu. Yakulu apa maknanya? Berkata. Siapa yang berkata? Shadiq. Apakah itu maf'ul bih? Kalau bukan. adalah sodik. Bukan. Fa'il. Yaqulu shadiquka. Sodi. Iya, terbalik. Yes, Ada yaqulu shadiquka. Wa yaqulu ahlan wa sahlan. Iya, baik. Sodik sebagai apa jadinya? Fa'il. Bagus. Antara sodik dengan K, apa hubungannya? K-nya itu kembali kepada anta, domir anta. Belum, udah ngomong balik kembali aja belum. Balik dulu. Jangan ngomongin kembali dulu. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apa hubungannya antara sodiku dengan K? Sodik mudhof, K-nya mudhof ilaih. Iya, bagus. Ya, perhatikan ini untuk Bu Sri Lestari. Ya, perhatikan. Dan ibu-ibu yang lain tentunya. Domir seperti ini. Nih. Domir seperti ini. Ini. Nah, ini seperti ini.
Ini di dalam ungkapan tersebut, ini namanya berfungsi sebagai mudhof ilaih. Apa Bu Sri Lestari? Domir seperti H dan K itu seperti sebagai mudhof ilaih. Iya, bagus. Yang sebelumnya kalau itu adalah mudhof ilaih, berarti yang sebelumnya sebagai Mudhof. iya. Ini namanya mudhof. Kalau kita lihat hubungan antara dua kata tersebut. Ya, kalau kita hubungkan antara dua kata tersebut. Tetapi kalau kita lihat hubungan kata durus dengan bagian sebelumnya, hubungan antara sodik dengan kata-kata sebelumnya, begitu juga dengan sodik, maka dia juga punya posisi pokok. Ya, posisi pokok. Apa itu? Durusa itu sebagai maf'ul bih. Sebagai apa, Bu Sri Lestari? Durusa. Sebagai apa, Bu? Mudhof. Mudhof ilaih ya. Ya, saya ulangi lagi ya. Ya. Lagi ya. Ma'ulun bih ya. Maul. Ada siapa sih? Maul. Aduh. Maul. Ya udah. Nah, Maul dengar dulu ya, Maul ya. Iya, baik. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nanti kita tambah lagi ya. Silakan. Berikutnya nomor 7. Saya mau baca, Pak Guru. Silakan. Penunggu Baca LBIK. aja, Pak Guru. Silakan. Penunggu LBIK. Koka. Alfi kuliah. Tarbiyati ya ta'alamul sadiqu umi fi kuliatit syariah tuh syariah itu syariatan. Nah, di syariah huwa yata'alamu fi kuliati syariat apa lupa lagi nih syariat syariata udah Pak Guru. Nah, sudah paham maksudnya? Belum. Yang mana yang belum? Tarbiyah itu sekolahnya para calon guru. Sekolah guru. Apa Bu? Sekolahnya para calon guru? Tarbiyah. Iya, apa kalau dalam bahasa Indonesia? Tarbiyati. Sekolah guru PGA. Fakultas apa itu? Fakultas tulisan ini Pak. Fakultas Tarbiyah. Di Indonesia kalau mau jadi guru fakultas apa? KIP itu yang di dekat Rawamangun. Iya. Rawamangun. Ya baik. Ya. Ya, apalagi yang belum dipahami? Syariah. Syariat Ibu itu pernah dengar syariat?
syariat. Syariat Islam. Pernah dengar nggak? Hukum. Iya, betul. Ada lagi yang belum terpahami? Ujungnya ta apa ti? Ini saya lupa nih. Ya, mau gimana ceritanya lupa, orang baru ketemu. Gimana? Atau ta apa ti ini nih? Ya, itu yang kita pelajari. Ini mah bukan soal inget-ingetan ya. Ya. Ini bukan soal inget-ingetan, ini mah soal pemahaman ini. Yo, kalau sudah paham dibaca lagi. Afi kuliatit tarbiyati ya ta'alamus sodi ummi fi kuliatis syariata. Iya, baik. Huwa ya ta'alamu fi kuliatis syariata. Iya, bagus. Ya ta'allamu apa maknanya? Syariati. Belajar. Sedang belajar. Siapa dia sedang yang belajar. Siapa yang belajar? Apakah di kuliah kuliah guru ya ta'alamus teman sodiko temannya si ibu. Siapa yang belajar? Temannya si ibu. Coba jawab dengan satu kata ya. Jawab dengan satu kata ya. Bu Suryana emang ini punya bakat jadi penceramah luar biasa ya. Jawabannya itu nggak bisa sedikit. Jawab satu kata ya Bu ya. Siapa yang belajar? Teman. Mana yang bermakna teman? Sadiku. Sadiki. Iya. Mana yang bermakna teman? Sadik teman. Ada alif lamnya enggak di situ? Alif lam ada di depan. Jadi bacanya bagaimana kalau begitu? Al-Sadik. Itu Al-Sadiku. apa itu? Oh iya. Alif lam ketemu itu u ya. Itu namanya apa? Mubtada. As-Sadiqu. Baik, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Apa makna ya ta'allamu? Sedang ta'alam belajar. Iya. Ini siapa yang belajar? Sadiq. Berarti as-sadiq sebagai apa? Mubtada. Ini ini susunan apaan ya? Susunan. Nah, di sini nih saya nih nggak tahu susunannya nih. Itu. Emang tadi saya nanya apa? Jadi ceritanya ke tempat lain. Mubtada. Tadi saya tanya apa? As-sadiq sebagai teman. Sadiq artinya teman. Ininya nggak tahu susunannya, saya kagak begitu paham nih. Sebagai apa? Mubtada atau khobar? Baik ya. Coba lihat ya.
Ya ta'allamu itu isim, fi'il, apa harf? Ini fi'il ya ta'allamu, fi'il mudhari. Gimana ceritanya? Tempe orek lagi gimana? Mudhari. Mudhari. Ini kedengaran orang nggak ya saya ngomong ya? Kalau ada kata sebagai pelaku yang terletak setelah fi'il, namanya apa? Setelah fi'il namanya fa'il. Iya, bagus. Apa kata yang terletak setelah ya ta'allamu? Ya ta'allamu. Fi'il, fa'il. Shadiq. Saya ulangi lagi ya. Apa kata yang terletak setelah ya ta'allamu? Ya ta'allamu. Ya ta'allamu shadiq. Berarti as-shadiq sebagai apa? Fa'il. Iya, begitu. Bukan mubtada namanya. Kalau pelaku sebelum fi'il itu baru namanya mubtada. Ya. Kalau pelaku ntar dulu ngomong selesainya. Kalau pelaku sebelum fi'il itu diduga mubtada. Tapi kalau pelaku setelah fi'il itu namanya fa'il. Coba diulangi, Bu Suryana. Pelaku sebelum fi'il namanya mubtada. Pelaku sesudah fi'il namanya fa'il. Iya, bagus. Oke, baik. Bagaimana jadi bacanya? Baca lagi. Betul. Fi kuliyatit tarbiyati ya ja'ala mustadiqu umi fi kuliyatit syariah syariat kuliah kuliati ini syariah huwa ya ta'alamu fi kuliati syariata kuliah ini isim ya, kuliah isim berarti itu Pak, fi kuliatis syariatu. Sudah Pak. Iya. Itu kata setelah as-shadiq ya. Sebagai ya. apa? Setelah shadiq. Ada a sama mim. Ummu apa ummi? Kalau ibu katanya. Ummi, ya, kalau mau ummi itu kenapa dibacanya ummi? Ummu. Kalau mau ummi, kenapa perlu dibaca ummi? Ya, enggak saya juga begitu paham itu ummu atau umi gitu. Lain kali ini nih Bu Suryana ini karena punya banyak kelas jadi bingung mau ingat yang mana. Lain kali kalau kita belajar bersama, ibu tidak tahu maka udah. Ummu jadinya ya. Tapi di sini ya seperti ini bukan bacanya ummi, bukan bacaannya ummu, tapi ini bacaannya adalah am. Apa? Am. Ya. Jangan panjang-panjang. Am.
Iya. Cirinya bagaimana? Cirinya ini dibaca am. Ini cirinya sebagai bagian dari pertanyaan. Ada kalimat tanya. Ya. Yang dalam bahasa Indonesia bisa dimaknai dengan apa, ibu-ibu sekalian? Am? Atau ya. Atau. Itu ya. Jadi ini bukan ibu ini ya. Bukan ibu ya, Suryana. Ini atau. Ini. Atau. Nah, baik, coba sekali lagi. Am. A fi kulliyati tarbiyati yata'allamu sadiqu am fi kulliyati syariatu. Ya, bagus. Apa pertimbangannya asyariatu? Ada alif lam. Nggak bisa begitu atuh, Bu. Walaupun ada al, itu bisa asyariatu, bisa asyariatu, bisa asyariati. Tuh. Nggak ada kaitannya. Kenapa u? Karena al itu maksudnya kalau ada al itu kira-kira kalau pertanyaannya mengapa tidak bertanwin, nah, baru bisa disebut kenapa tidak tanwin bacanya karena ada al begitu. Tapi kalau pertanyaannya mengapa dibaca u, tidak bisa kita mengatakan karena ada al. Sebab apa? Adanya al itu bebas, ujungnya bisa dibaca apa saja. Gitu. Apa maksud kita dan bagaimana contohnya? Coba lihat ya, Ibu nih, coba lihat itu. Ya, coba lihat. Ini lihat ya, lihat ke layar ya, lihat ke layar. Ya. Ada alnya tidak? Oh, ada. Oh iya. Malu maful bih. Lupa saya objek. Dulu Ibu mah kalah deh kalau mau penceramah mah kita ngomong satu dia ngomongnya banyak banget. Perhatikan. Ini ada alnya tidak? Ada. Ujungnya dibaca apa? Ada. Ya, baik. Coba lihat kata yang terakhir. Ada alnya tidak? Ada alnya. Ujungnya dibaca apa? Ini yang lebih awal lagi. Ada alnya tidak? Ada. Ujungnya dibaca apa? U. Iya, itu jadi nggak ada alasan. Karena al jadinya u. Buktinya al juga a. Buktinya al juga i. Yang kita pernah pelajari adalah kalau ada al tidak bertanwin. U itu juga artinya tidak bertanwin. A itu juga artinya tidak bertanwin. I juga artinya tidak bertanwin. Coba kita ulang lagi ya. Cari jawaban yang lain ya. Udah ada kok di ilmu kita. Apa pertimbangannya asyariatu? Aturan syariata amat ulbi karena dia kuliahnya di hukum objek. Asal nyebut Pak Guru. Baik, ya, baik. Mari kita lihat sekarang ya. Mari kita lihat. Nah, lihat kata yang saya lingkari dengan ditanda dengan warna hitam. Iya. Fi kuliati. Ya enggak fi dong, kan fi-nya enggak ditandain nih. Oh, kuliati. Kuliati. Ya. Lalu lihat kata sesudahnya saya tandai dengan warna yang berbeda. Sudah? Ya. Nah, baik. Yang pertama pakai al atau tidak?
yang duluan, yang di depannya, yang di kanan pakai al apa tidak? Yang kuliah, tidak. Iya. Kemudian kata yang sebelah kiri pakai al apa tidak? Pakai. Pakai al. Itu namanya apa kalau begitu? Yang pertama tidak pakai al, yang kedua pakai al. Itu namanya apa? Kalau yang pertama mah gara-gara ada pi majrul namanya tadi. Tadi saya sudah bilang yang saya lingkari saja yang dilihat, yang saya lingkari, nggak usah dibawa-bawa pinya yang saya lingkari. Yang pertama tidak pakai al, yang kedua pakai al itu namanya apa berdasarkan kita sudah pelajari. Iya udah belajar tapi ini apa namanya Pentium jebot lupa-lupa terus. Kasih ini tetap ya dikasih pilihan ya, dikasih pilihan yang tadi ya. Pertama tidak pakai, yang kanan tidak pakai al, yang kedua menggunakan al. Pilihannya, yang pertama apakah namanya mubtada khobar, atau kedua fiil fa'il, atau yang ketiga mudhof ilaih, atau yang keempat man'ut na'at. Mudhof ilaih. Iya, bagus. Jadi nanti diingat-ingat lagi tuh. Di antara penciri mudhof ilaih adalah bagian depannya tidak menggunakan al, bagian belakangnya atau kirinya menggunakan al. Nah, kalau sudah tahu itu namanya mudhof ilaih, silahkan dipraktikkan sekarang bagaimana cara kita membaca. Gitu. Berarti fi kuliyatit tarbiyati yata'alamus sadiqa fi kuliyatit syariati. Kalau mudhof ilaih itu syariati. Bagus. Nah, pertanyaan terakhir. Apa pertimbangannya ibu membaca as-sadiqah? Sadiku, lupa lagi. Sadiku. Apa pertimbangannya dibaca as-sadiku? Fiil fa'il. Nah, bagus. Iya. Terima kasih Bu Suryana. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ngomong saya gede-gede ini kayak di hutan saya. Baik. Ibu-ibu, Bapak sekalian, apa ada yang ingin ditanyakan dari contoh-contoh kalimat-kalimat pokok yang akan menjadi dasar, landasan untuk pelajaran kita kali ini? Oke, kalau tidak ada, maka mari kita lanjutkan. Siapa dari ibu-ibu Pak sekalian yang akan berlatih dengan tadribat nomor 1? Silakan. Anak Pak Guru. Silakan. Yaqra'u al-waladu al-Qur'ana fil masjidi. Ibu tidak melihat ada tanda kotak di situ? Yaqra'u al-waladu al-Qur'ana fil masjidi. Iya, baik. Ibu melihat ada tanda kotak di situ tidak? Melihat. Ya, itu kan banyak yang dikotak-kotakin. Banyak yang kata yang ada di dalam kotak. Sebanyak itu pula yang dibaca. Lebihnya yang di luar kotak itu diulangi. Ya. Yang padu al-waladu
Al-Qur'ana fil masjid. Iya, bagus. Yadzakkaru al-waladu al-Qur'ana fil masjid. Iya, bagus. Yata'alamu al-waladu al-Qur'ana fil masjid. Iya, bagus. Yadrusu al-waladu al-Qur'ana fil masjid. Iya, bagus. Nah, coba ini ya, perhatikan ini ya, perhatikan. Tuh. Yang saya lingkari coba dibaca. Mana Pak Guru nggak kelihatan? Oh, nggak kelihatan. Gimana dong? Biar kelihatan. Tujakiru ya. Tuh. Belum kelihatan juga. Udah. Silakan dibaca. Tudakiru Panjang pendeknya diperhatikan ya, Bu. Tudakiru Iya, Pak, 5 kali. Tudakiru hasanatu Yang saya lingkari saja. Tadakiru. Diperhatikan huruf demi huruf. Salah. Tudakiru. 5 kali. Tudakiru. Iya, bagus. Itu domirnya apa? Domirnya Ru ya Pak. Apa, Bu? Domai. Ru. Domirnya apa, Bu? Kok ru ya? Enggak ada ya. Menyerah Pak Guru. Kita lanjut berikutnya. Silakan. Nomor 2 siapa? Ros. Silakan, Bu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Tudzakiru hasanatu durusaha fil ghurfati. Tudzakiru hasanatu durusaha fil hujrati. Tudzakiru hasanatu durusaha tahta syajarati. Tudzakiru hasanatu durusaha bijawaril maktabati. Tudzakiru hasanatu durusaha fil bustani. Iya, bagus. Tetap saja kita harus membiasakan diri menjaga panjang pendek kata. Gitu ya, coba Bu Ros. Ya. Tudzakiru hasanatu durusaha fil ghurfati. Iya. Tudzakiru hasanatu durusaha fil hujrati. Tudzakiru hasanatu durusaha tahta syajarati. Tudzakiru hasanatu durusaha bijawaril maktabati. Tudzakiru hasanatu durusaha fil bustani. Iya, bagus. Baik, mari kita coba lihat ya. Kita coba lihat. Ini Bu Ros membaca jawar karena memang itu yang Ibu pelajari atau karena faktor lain sehingga dibaca jawar. Lupa Pak Guru, Pak bijiwaril. Kalau lupa ya Bu,
Kalau lupa Saya itu ingatnya kayak gini Bu Pak Guru, bijanibi jadi jadi ikut kader ke situ bijawaril, bijiwaril ya. ya, sebenarnya kalau kita lupa kan kita punya ilmu orang awam. Naik turun. Tadi apa? Kalau mau naik Naik dari Naik. bawah dulu. Iya, Kan? bijiwaril turun dulu. Kecuali kalau memang ibu, saya dulu waktu belajarnya itu memang jawar. Oh Saya jawara. Nah, iya, kalau gitu kan lupa. kita nggak susah untuk Soalnya mendiskusi. lebih sering bijanibi gitu, jadi jawari sama jiwari itu eh, belum belum itu masih asing jadi familiar. lupa. Iya. Sama sih itunya ilmunya ya. Kalau ini ilmunya. Kalau mau naik, kita turun dulu. Kan gitu. Kalau di atas, jangan lupa diri. Nah, coba lihat nih. Coba lihat. Tuh. Tuh. Coba lihat ya. Tuh. Ja, Ya, cocok kan, Ja? ja, Ja cocok. Kenapa Ja? Kan ada alif. ya, Oke, udah naik. Kalau sudah naik, maka turun. cocok. Kan cocok nih ilmu kita. Naik, turun. Terus Sedangkan kalau ini, kan begini ceritanya. Tuh ceritanya. Uaknya naik. naik. Nanti turun dulu. Naik, turun. Najinya dulu gitu. Mhm, Tuh, ya. iya. Tuh. Jadi kecuali kalau Bu Ros sejak awal taunya jawara ya kita bilang biji mana itu jawara ya biji mana. Terus biasa ini Pak Guru kalau udah naik baru turun, tapi kalau kalau turun dulu lupa lupa naik. Gimana sih lupa turun kalau udah Ya, naik? baik. Ya, Baik makasih Pak ya. Guru. Baik ya. Gitu ya. Ya. Bajiwaril. Ibu-ibu Bapak yang lain kalau ada kata yang maknanya terlupa dari nomor 1 sampai nomor 2 ya silahkan gitu ya. Silahkan ditanyakan. Baik, kalau tidak ada kita duetkan ya. Sekarang kita duetkan ya. Kita duetkan Ibu Penny dengan Bu Ros. Silakan Bu Ros dibaca. Yang tadi Pak Guru. Satu. Tudzakiru Ya, hasanatu. sampai di situ aja dulu. Satu kata aja. Coba Oh, baca. tudzakiru. Baik. Bu Penny, ini domirnya apa? Domirnya berarti anta ya, ana ya, ana. Oh, kelihatannya belum siap juga ya. Nanti dibaca lagi ya, Bu. Dibaca Ya, ya. lagi itu domirnya. Padahal ini kan, ini mah dosisnya jauh lebih kecil daripada apa yang Ibu pelajari dulu waktu Ibu belajar di Arab reguler. Apa maksudnya lebih kecil? Coba lihat ya. Coba kita lihat Ibu-ibu sekalian. Sehingga kita, coba nih, ada berapa nih domirnya? Domirnya ada 5. Cuma 5. Coba bandingkan dengan Ibu Penny yang pelajari. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu berapa tuh? 12 artinya kalau melihat pengalaman hidup Ibu ya, yang 12 aja Ibu bisa. Apalagi ini cuma 5 yang kurang dari setengahnya. Ayo semangat. Ura. Baik, mungkin satu orang lagi nomor 3 insya Allah masih cukup untuk waktu yang kita miliki. Silakan. Oke, baik. Tetapi kalau tidak ada, maka ini adalah akhir dari kebersamaan kita, ibu-ibu, bapak sekalian. Terima kasih ya sudah berkenan hadir, berkenan menyimak, apalagi yang berkenan menguji coba kemampuannya. Sekali lagi ibu, bapak sekalian, kami ingin sampaikan bahwa
yang kita kembangkan di kelas kita ini adalah keterampilan membaca. Yakin saja ibu bapak tidak akan terampil membaca kalau hanya menjadi pendengar setia. Ya, hari ini kan kita punya Bu Eti, tak terdengar bacaannya sama sekali. Bu Supeni tidak terdengar bacaannya sama sekali. Bu Triana juga tak terdengar bacaannya sama sekali. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan-kesempatan yang lainnya, ya, ibu-ibu, bapak, semua mengambil bagian sehingga ya, tujuan kita berlatih terampil membaca tulisan kalimat kata bahasa Arab bisa menjadi nyata. Oke, baik. Maafin Pak Guru, maafin saya Pak Guru ya. Baik, itu ya untuk Bu Penny. Iya Pak Guru. Tadi tolong, itu cuma 5, Bu. Makasih Pak. Cuma 5 yang kita minta. Enggak terampil. Ya, cuma 5. Lawang Ibu 12 saja sudah selesai gitu. Yang 12 saja selesai gitu. Tapi kan lewat aja Pak Guru. Apa? Numpang dengar doang. Iya, karena itu kan memang suasana yang dibangun suasana majelis taklim. Majelis taklim mau dengar aja udah dapat pahala. Tapi kalau kita ini memang bukan majelis taklim, sehingga tidak cukup hanya untuk dengar saja. Walaupun saya juga tetap memang berpahaman, memang tidak mudah mengubah tradisi majelis taklim menjadi kelas diskusi semacam ini. Tapi walaupun demikian, tidak ada salahnya ibu-ibu, bapak sekalian, kita berharap masa depan kita bersama lebih cerah dari apa yang kita. Amin. Amin, ya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti pada kesempatan berikutnya Bu Triana juga suaranya bisa kita dengarkan sehingga bisa ikut serta. Terima kasih ibu-ibu bapak sekalian. Pak Guru. Terima kasih Pak. Kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Keren Pak Guru. Terima kasih Pak. Bulan puasa gimana Pak Guru? Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.